Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-ayah. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, calon jamaah haji tahun 2024-2025 rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai karunia-Nya kepada kita. Dan marilah kita selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan karunia-karunia Allah ini kita diberi kebahagiaan hidup sejak di dunia ini sampai dengan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut setia beliau. Dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana tadi potongan ayat yang saya baca, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrohmu karena Allah. Maka kita berangkat ke sana sudah lillahi ta'ala. Untuk memantapkan itu kita sudah membaca talbiyah, mengikhlaskan semuanya, karena seluruh nikmat dan kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan haji itu panggilan Allah. Kalau sudah dipanggil ya berangkat, kalau belum ya silahkan berusaha berangkat, menyesuaikan dengan panggilan. Sebab yang mengatakan panggilan itu masuk Islam itu sudah dipanggil menjalankan rukun Islam. Sedang haji termasuk rukun Islam. Maka dari itu sudah disiapkan berangkatnya. Bapak Ibu sudah siap semua toh? Alhamdulillah, mudah-mudahan dikabulkan Allah. Baiklah, meneruskan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Imam Suhadi MSI, yakni sedikit diulang dari ihram karena kaitannya dengan ihram. Ihram ialah niat mulai mengerjakan haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram. Nah, di saat pakai pakaian ihram selesai, lalu niat, itu namanya sudah ihram. Ini untuk bapak 2 helai kain, yang satu disarungkan, yang satu disampirkan. Nanti mungkin prakteknya beda-beda, atau sudah ada yang berpraktek karena sudah umroh duluan. Nah, kalau tadi secara singkat, untuk ndodok tidak terbuka lututnya berarti benar. Atau untuk ndodok tidak keserimpet. Ndodok wirekoso berarti sing ngangge ihram kaya lepet, singset banget, maka dilonggarkan begitu.
Ini kalau ibu-ibu pakaian ihram yakni bagian jilbab, hanya bedanya di sini maaf, mungkin ibu-ibu masih ada yang belum memakai kaos kaki, maka mulai sekarang harus pakai kaos kaki biar terbiasa. Ini karena itu yang boleh terbuka hanya muka sama dua telapak tangan, yang lainnya tertutup. Nah, bapak-bapak 2 lembar tok tanpa yang lain dilucuti. Itu kalau maaf orang Pantura utamanya Jawa Timur itu sudah terbiasa. Karena maaf itu pada tahun-tahun dulu mereka kalau sholat ke masjid minggir di dekat beduk, nyopot katok agak mlebu masjid. Itu dulu, kalau sekarang kan enggak. Sekarang malah enggak pakai sarung, malah pakai celana panjang, jadi ya itu. Ini. Kalau dulu sarungan begitu, dalam nggak ada apa-apa, nggak usah dibayangkan, pokoknya begitu. Contoh ini nggak pakai itu, nggak pakai, pokoknya yang berjahit semuanya nggak pakai dalam-dalamnya, dipakai ya 2 tok itu aja. Maka nanti kalau mendapatkan kain ihram kok rodok tipis, tuku sing rodok kandel. Maaf, kadang-kadang ada yang rodok tipis murah panceno. Kadang-kadang masih ada wis tindak kaji golek murahan. Itu saya contoh. Ya sebaik-baiknya lah itu contohnya. Terus Mas. Nah, ini ketentuan ihram sudah tadi seperti itu, caranya seperti itu. Terus nah ini bagi ibu tadi sudah gitu, pakai apa namanya? Menutup seluruh tubuh kecuali muka dan 2 telapak tangan. Maka maaf itu yang kira-kira masih berdarah Cina atau Jepang, tolong poninya disembunyikan. Biasanya yang suka keluar itu poni, ini keluar rambutnya berarti terbuka, atau di samping karena jilbabnya diikat dengan ikat yang kuat, sinomnya keluar. Memang ini ya, jadi memang harus tertib betul ibu-ibu itu. Dan kemudian tolong tidak memakai yang itu tadi tipis atau semrawang itu. Nah ini, kadang-kadang semacam itu. Kemudian termasuk maaf lipstik nggak usah pakai. Itu. Jadi maaf itu, lah aku ndak ngangge ngono koyok rempeloi misalnya. Medeni wong. Ya sudah, pokoknya mulai dibiasakan nggak usah pakai, biar asli. Ini itu diantaranya. Bab nanti menghadap Allah dengan aslinya. Nah setelah selesai memakai, doa itu tadi sudah dipraktekkan. Terus Mas. Nah ini sudah pakai itu menuju tempat atau mikot. Ini mikot lalu berangkat. Nah, terus Mas. Ini adab akan berihram. Itu. Jadi adabnya seperti itu. Bahasa Jawanya resik-resik. Khamsun minal fitrati al-khitanu wal istihdadu wa qassus syaribi wa ta'limul atfari wa naqful ibti. Rawahul Bukhari wa Muslim. 5 yang termasuk fitrah kesucian, khitan sudah semua insya Allah. Ibu-ibu sudah, bapak-bapak sudah. Kalau bapak khitan wajib, laki-laki, kalau ibu sunnah. Kemudian memotong bulu kelamin. Tuh. Kalau bahasa tempat saya namanya rambut gendruwo. Untuk bahasa tempat macam-macam gitu ya. Lalu memotong kumis. Yang memotong kumis boleh dicukur bersih, boleh dirapikan. Memotong kuku semuanya. Maaf barangkali masih ada ibu-ibu yang ikut padepokan cakar maut. Kenapa? Kukune diingu kabeh, yo sikil yo tangan diingu kabeh. Ini saya contoh itu dipotong semua.
Saya punya pengalaman waktu di Madinah, kuku saya jempol kiri sama driji kiri itu panjang. Lalu saya baca Al-Quran dipegang oleh orang sana, dia angkat tangan saya, haram. Terus saya lirik orangnya nggak punya jenggot. Saya balas, ya haram. Ibab kalau nggak pakai jenggot katanya ya haram. Itu. Nah ini lalu guyon. Nah setelah itu lain kali diingatkan lagi beda orangnya. Haram. Nah diingatkan yang kedua itu lalu saya potong sampai sekarang. Sebab dulu ini ada sendinya itu loh, bagian itu tapi ya nggak boleh. Nah itulah. Kemudian motong kuku, motong bulu ketiak. Nah ini kalau nggak salah natful ibti itu bukan memotong tapi mencabuti bulu ketiak. Jadi kalau bulu dekat kemaluan nggak boleh dicabut. Itu ada rahasianya menurut dokter. Gitu. Kemudian kalau bulu ketiak itu dipotong nggak boleh tapi dicabut. Itu sudah secara tradisional, maaf itu di kampung-kampung itu sering terjadi. Bapak-bapak kira-kira nanti jam 10 pulang dari sawah, layah-layah di emperan itu tangannya satu begini, satu nyabut ke sini. Itu dulu yang ke sawah, kalau yang nggak ke sawah nggak tahu itu. Nah, ini dan lucunya manusia itu lucu emangnya. Sudah tahu baunya sini, dicabut ya masih dicium. Yang sana kotoran kuku kaki juga begitu, dicudik-cudik, sudah tahu baunya sudah dicium. Itu manusia. Mau marem gitu, katanya biar marem. Maka kalau pengen marem haji juga begitu, wajib rukun sunahnya dijangkepi ben marem. Kau ndak nek boleh gelo, wah aku tuas neng kono ora rono kan bisa jadi. Nek ora rono nek mung tur insyaallah ora gelo. Nek rono niki gon sunah monggo kalau memang bisa dikerjakan. Terus masuk. Nah ini setelah itu mandi dan wudhu. Ini terus itu masih mandi dan wudhu tadi terus. Ini tentang hadis memakai wangi-wangian. Nah ini memakai wangi-wangian sebelum niat itu boleh. Jadi mau ihram, mandi pakai wangi-wangian lalu pakai pakaian ihram niat. Itu. Hanya memakainya di badannya. Kalau memakainya di pakaiannya jangan. Nanti sudah jalan masih wangi. Itu. Terus sholat 2 rakaat. Jadi tadi setelah mandi siap sholat 2 rakaat di mikotnya. Jadi kalau Nabi dulu di Dzul Hulaifah atau sekarang namanya Bir Ali, ada yang menyebut Abyar Ali. Nah kemarin ada sedikit masalah. Kalau nanti naik kereta mikotnya di mana ya? Nah itu belum terjawab sampai sekarang. Karena keretanya mampir Bir Ali atau enggak ya? Itu ya gimana? Jadi makin modern itu kadang-kadang makin diringkas, makin ibadah berkurang. Itu. Karena apa? Memang manusia itu ada sedikit atau banyak yang suka lebih cepat lebih baik. Nah ini lebih cepat lebih baik. Apalagi yang itu efektivitas dan efisiensi. Cepet tur ngirit. Yo, ini saya contoh ini. Ini saya contoh. Mestinya biasa-biasa saja. Rodok lomo siti alhamdulillah. Mestinya begitu. Tapi bukan itu. Terus masuk. Nih, jadi ini filosofinya. Hakikat pakaian ihram. Nih kalau tadi oleh Pak Imam dipesankan
walaupun dari Indonesia berwarna merah, tidak usah pakaian ihramnya merah, tapi pakaian ihram itu simbol persamaan, kebersamaan semua manusia yang tidak lagi menampakkan perbedaan status sosial, ekonomi, jabatan dan profesi. Ini, maka semuanya putih. Ini. Ada sedikit rahasia yang pernah dimanfaatkan oleh seorang pendeta dari Afrika, namanya Dedat. Itu menyelidiki agama Islam dari syahadat sampai haji. Nah, ketemu pas haji itu beliau termenung. Sekian kok warnanya putih semua. Karena apa? Yang dipandangi padang Arafah. Semuanya putih. Tidak ada yang menunjukkan beda-bedanya. Walaupun nanti mungkin bapak-bapak akan menemukan beda. Beda apa? Haji plus sama yang tidak plus. Itu yang beda tempatnya. Kalau sekarang tampaknya hampir sama. Waktu 2001 itu betul-betul beda. Kemahnya yang haji biasa kayak kemah pramuka. Tapi kalau kemahnya haji plus sudah kayak gedung ada AC-nya. Jadi roto ewo sidik. Tapi kalau sekarang katanya sudah hampir sama, nggak begitu berbeda. Ini itu kalau dulu yang haji biasa karpetnya agak tipis, dipakai sehari sudah campur pasir. Kalau sekarang tampaknya sudah sedikit baik. Nanti kebejan buat bapak ibu semua. Nah itulah, maka Ahmad Dedat Dedat itu mengamati begitu, lalu yakin bahwa agama yang suci itu tampilannya putih. Inilah, maka memang suci putih itu termasuk pelambang kesucian, termasuk bendera merah putih. Berani didasari dengan keputihan dan kejujuran. Itulah. Kemudian yang kedua, melepas pakaian simbol, lepaskan segala sifat hayawaniyah. Sifat hayawaniyah itu yang paling menyolok kurang baiknya adalah kera. Kera itu kan lambang hewan yang cukup rakus. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu melihat di YouTube itu, diberi pisang itu, mulutnya penuh, tangannya ada, kiri kanan, kakinya masih ngambil. Itu kera. Itu maka itu dihilangkan jauh-jauh karena kemungkinan rakus ada. Mudah-mudahan nanti tidak seperti dulu. Karena apa? Kemungkinan rakus tampak itu kalau yang mengantar catering itu tempat satu dengan lain agak beda waktu. Itu kalau sudah lapar bisa masuk ke rombongan lain biar dapat dulu. Nanti double dengan tempatnya sendiri kan. Itu. Atau yang dulu prasmanan, sing teko keri karek badian wadah. Contoh ini. Kalau nanti mungkin nggak tahu persis seperti apa. Yang pernah saya tahu itu bob lalu prasmanan. Saat bob yang rakus tampaknya biasanya itu masuk ke sana dapat, masuk lagi ke sana dapat. Kayak anak kampung kalau puasa itu loh, jaburan. Mune sing ngedum roti ning kono manggon ning kono. Manggon ning kono, nek wis entuk akeh pamer kancane. Entuk piro? Siji. Aku entuk 3. Ya aku siji, ra iso waduh itu. Itu kan rakus. Maka maaf ini hanya contoh pengalaman saya saja. Dalam berita-berita itu saya mencari koruptor yang miskin kok belum ketemu. Berarti koruptor itu kaya ya? Nah kok masih rakus? Masih korupsi? Maka mencari koruptor yang miskin itu belum ketemu. Malah yang miskin-miskin pada sabar-sabar. Itu dari Moeng Bandung. Dari Moeng Bandung itu pegawai negeri cilian. Karena tulis NIP. NIP itu kan NIP, nerimo ing Bandung. Nah, contoh ini alasannya orang pegawai cilian. Gitu. Terus mas. Habis. Kemudian larangan lagi.
Nggih. Mikot Pak Imam sampun mesti larangan ihram. Bukan. Nah. Selanjutnya dam. Dam Pak, dam. Ketemu. Jadi selanjutnya karena ada beberapa larangan setelah memakai ihram, maka kalau melanggar larangan masuk kena dam. Gitu. Ini satu contoh larangan-larangan itu bagi pria memakai pakaian biasa, memakai sepatu atau alas kaki yang menutupi mata kaki. Jadi pakai slop boleh. Itu. Yang paling aman pakai sandal jepit, tapi tolong ukurannya yang pas. Sebab kalau kebesaran nanti keinjek kawan belakangnya. Itu. Kalau umpama keinjek kawan, lepaskan saja. Kenapa? Sebab kalau mau mengambil bungkuk malah bisa jatuh. Karena padatnya manusia. Itu. Ini. Itu. Lalu yang agak aman lagi pakai sandal yang ada ikat ke tumitnya seperti dulu namanya neckerman. Kalau yang murah dulu neckerban. Itu. Hanya kalau neckerban itu agak hati-hati, kalau pakunya kurang tertib bisa mengenai kaki. Ini dari pengalaman-pengalaman orang yang neckerman katanya mahal, cari yang modelnya sama tapi necker dibuat dari ban. Nah itu kalau nggak hati-hati pakunya ada yang tidak baik itu. Yang tidak baik memasangnya itu. Ini itulah jadi apa namanya itu. Kemudian yang ketiga menutup kepala. Jadi tidak usah pakai peci. Ini menutup kepala itu ya tidak boleh. Tapi kalau kepala sakit lalu diperban boleh. Ini. Atau pas musim haji panas, handuk dicelupkan air ditempelkan kepala nggak boleh. Itu saja. Ini tidak boleh. Nah itu bagi laki-laki. Bagi perempuan memakai kaos tangan, menutup muka. Jadi apakah itu cadar ataupun masker. Itu. Ini larangannya itu. Lalu bagi pria dan wanita memakai wangi-wangian. Kalau tadi memakai wangi-wangian sebelum niat boleh disunahkan. Tapi kalau sudah berikhram sudah niat pakai wangi-wangian tidak boleh, kena larangan. Memotong kuku, mencukur rambut atau mencabut itu bulu badan termasuk mencabut bulu ketiak jadi tidak boleh. Ini berburu atau menganiaya binatang buruan, meminang, menikahkan. Jadi temantennya minang ya nggak boleh di sana. Baik ada yang mengatakan kalau sindiran bagaimana? Nah itu. Dan ini sindiran boleh atau enggak nanti terserah bapak-bapak itu. Tapi yang jelas meminang enggak boleh. Nah cara meminang itu ada yang sindiran, ada yang terus terang. Satu contoh sindiran pas ketepatan jalan sama rombongan, satu janda muda, satu duda tua. Lalu tanya, "Dek, mangkat dewi apa karo sapa?" Wong ngerti nek janda muda takoni dewi karo sapa. Ini kan nyindir. Ini cara minang tidak boleh. Menikah tidak boleh. Menikahkan itu tugas wali. Maka wali menikahkan ya tidak boleh. Itu larangannya. Kemudian bercumbu atau bersetubuh. Bercumbu ya jangan, rofas sampai bersetubuh masih rofas. Kemudian bertengkar, mencaci maki kata-kata kotor tidak boleh.
Kemudian memotong pohonan di tanah haram. Itu di tanah haram nanti umpamanya di Arafah itu banyak pohon. Kalau di sini namanya imbo atau yang satunya apa itu yang untuk jamu itu apa? Kule. Itu ada itu. Nah itu dua-dua tumbuh-tumbuhan itu di sana namanya batang Soekarno. Jadi karena apa? Dulu yang usul nanam itu adalah Soekarno. Jadi Soekarno yang pernah jadi presiden Indonesia, kaitannya dengan Medan Haji itu ada dua usul. Tempat sa'i itu kan Pak Karno itu teknik sipil, ahli bangunan. Maka gambar bangunannya dari Pak Karno. Kemudian penataan Arafah agar ada tumbuh-tumbuhannya, pohon yang dikirimkan dari Indonesia, pohon mindi sama imbo. Hanya saja di sana tidak sesubur di sini. Nah ini kalau di sana kok maaf itu bahasa Jawanya itu tangani rodok gratil. Ini saya contohnya yang kasar-kasar karena apa? Ibu-ibu itu suka yang kasar-kasar. Iya. Iya kok di tempat saya ibu yang sedang marut kambil kuwi goleki sing kasar. Bab kalau nggon halus rasa iso, berarti nggon kasar-kasar. Ini maaf Bu, ini contohnya cocok desa. Itu. Nah inilah jadi pepohonan terhadap pohonan itu kita kadang-kadang kan karo mlaku iso gratil gitu. Nah, ini itu dilarang juga. Terus nah, sekian kalau menghadapi larangan itu kok melanggar larangan ada yang namanya dam. Dam itu denda atau kifarat. Menurut bahasa dam itu artinya merah itu apa itu? Darah. Menurut istilah dam itu mengalirkan darah, menjembelih hewan itu kambing, unta atau sapi di tanah haram dalam rangka ketentuan manasik haji atau umroh sebagai dendanya. Jadi kena dam itu kena denda. Ini bahasa lainnya ada yang menyebut namanya fidyah. Itulah apa namanya dam. Nah ini terus ini macam-macam dam. Ada dam nusuk, dam ibadah, ada dam isaah. Dam nusuk yaitu dam dikenakan bagi orang yang mengerjakan haji tamattu atau qiron. Kebanyakan bangsa Indonesia menggunakan tamattu. Itu. Jadi kalau yang menggunakan tamattu baik itu gelombang pertama maupun gelombang kedua. Hanya bedanya kalau gelombang pertama itu langsung ke Madinah. Mulai tahun berapa itu langsung ke Madinah. Tapi waktu tahun 2001 itu ke Jeddah lalu Madinah. Kalau sekarang sudah ada lapangan terbangnya di Madinah, langsung Madinah. Nah lalu nanti mengerjakannya umroh dulu, selesai umroh, Jeddah menunggu waktu haji, lalu haji itu namanya haji tamattu. Yang gelombang kedua itu langsung ke Jeddah atau ke Mekah, King Abdul Aziz. Nah dari sana sudah niat ikhram tadi, nah ikhramnya untuk umroh juga tamattu dulu. Kadang-kadang yang kloter terakhir, kadang-kadang saja, yang kloter terakhir katakanlah 2 kloter sebelum terakhir itu ada yang menggunakan haji ifrad. Haji ifrad itu haji dulu baru umroh, nah itu tidak kena dam. Nah damnya tamattu atau qiron itu adalah dam nusuk, dam ibadah, memang cara ibadahnya begitu. Nih. Kalau qiron itu biasanya pelakunya pejabat, berangkat terakhir pulang tercepat. Jadi kira-kira besok itu atau kurang 3 hari, hari H baru berangkat dari Indonesia,
karena pejabat penting. Nanti di sana selesai tawaf ifadah pulang, tidak ke Madinah. Nah, itu biasanya menggunakan haji ifrad, haji dan umroh sekaligus. Nah, ini di sini kalau itu tidak kena dam. Kemudian dam yang kedua, dam isaah, yakni karena melanggar aturan-aturan dalam ihram. Satu contoh A, melanggar aturan ihram umroh atau haji. Ini, jadi melanggar itu. B, meninggalkan salah satu wajib umroh atau wajib haji. Ini. Kalau melanggar aturan umroh atau haji, satu contoh yang haji tamato itu bukan melanggar, kalau itu memang aturannya begitu. Qiron juga begitu. Nah, yang melanggar itu termasuk niat sudah kelewat mikotnya, atau itu tidak berikhram dari mikot. Nah, ada yang ikhram dari Donohudan, baru memakai pakaian ikhram, tapi belum niat. Niatnya nanti di pesawat. Atau yang pakaian ikhramnya di Jeddah, niatnya juga di Jeddah. Nah, kalau tidak bisa itu, maka kena dam. Atau tidak mabit di Musdalifah. Kenapa enggak mabit? Karena mobil yang dikendarainya belum tahu Musdalifah. Sopirnya bisa jadi, atau sudah tahu tapi salah ambil jalur. Nah itu, kan biasanya kalau jalan-jalan yang sudah diatur tuh begitu salah jalur kan salah arah. Gitu. Ini diantaranya itu. Ini, jadi lalu tidak mabit di Musdalifah, kena dam. Atau tidak mabit di Mina. Di Mina mabit, nah ini bedanya Arafah, Musdalifah dan Mina. Di Arafah itu tendanya insya Allah agak longgar. Di Musdalifah tanpa tenda, di alam terbuka, waktunya malam, gunanya cari klikil. Itu ada yang mampir sejenak, ada yang mampir lama, ada yang kemarin mampir kebangetan lama. Karena sampai jam 10 siang ya, belum diangkut. Ini yang tahun 2023. Ini. Kemudian mabit di Mina, nah ini tempatnya cukup terbatas, kadang-kadang kebanyakan manusia. Termasuk dulu saya bersama kloter itu sudah pesen 10 kapling. Tahu-tahu yang satu kapling diambil oleh kafe, oleh pelayanan makanan itu. Jadi tinggal 9 diambil lagi satu untuk ini, akhirnya tinggal 8. Padahal maaf itu, kalau satu regu isinya 12 lalu ditambah ini tidak cukup. Wis ditoto koyok bandeng ini sudah cukup. Akhirnya ada yang kembali ke hotel. Nah, kemungkinan kalau kembali ke hotel itu bisa jadi suatu ketika tidak mabit di Mina. Karena berangkat ke Mina dihitung mabit sampai di Mina sebelum maghrib. Nah ini, tahu-tahu perjalanan macet. Sudah maghrib belum sampai Mina, nah itu kena dam. Ini ya jadi. Atau maaf, karena sudah sekian hari di Arafah ikut orang-orang biasa, karena dia orang kaya, pengen waktu di Mina tidur di hotel, tidak di Mina, tidak mabit. Nah itu ya kena dam. Itu diantaranya umpamanya, karena orang itu macam-macam. Atau tidak melontar jumroh. Ini tidak bisa dan tidak ada yang diwakili. Nah, ini itu begitu. Kemudian tidak melakukan tawaf wada, itu kena dam. Kenapa tidak melakukan? Kalau ibu-ibu mungkin pas menstruasi, gitu. Sudah waktunya pulang, menstruasi, belum tawaf wada, mau mundur sendiri, nggak punya kendaraan sendiri. Kalau rumahnya dekat di sana boleh mundur sih, ngenteni rampungnya bisa. Tapi kalau kita kan jadwalnya
Wong pulangnya besok sekarang ini udah diorak-orak. Nanti kalau Bapak tidak percaya silakan aja. Jadi pulangnya besok, sekarang udah diatur. Ayo cepat udah. Karena apa? Biasanya kita noto oleh rodok suwe. Wis ditoto isih kurang, jebul duitnya isih kurang kan gitu loh. Akhirnya pengen nambah kan gitu. Itu kebiasaan pernah terjadi semacam itu. Terus nah ketentuan kifarat atau dam waktunya sudah habis. Ada yang tadi sudah mendahului pulang. Baiklah, sedikit kita teruskan ketentuan kifarat dam. Nah ini yang ditulis tidak jelas itu padahal penting itu. Ya, kan nggak begitu jelas merahnya Pak ya. Iya itu apa tuh? Yaitu ketentuan kifarat bagi mereka yang bersetubuh harus mengorbankan unta dan hajinya batal. Tuh maka dulu sok ngenteni nek tuwa wae. Ngopo ora gampang aeng-aeng gitu. Aeng-aeng atau ing-eng. Itu saja contoh itu. Tadi sudah diterangkan Pak Imam pas saya masuk itu tentang kamar barokah. Itu. Nah ini, jadi kalau sampai itu, ini sehingga saya pernah pas berangkat itu dipesankan oleh Pak Guru saya, kowe mangkat wong loro to ya, aja cedak-cedak. Cedake ngene wis mulih yang disa wae. Nah, itu. Maka dengan demikian itu sebab itu kalau sampai berjumbu bersetubuh harus itu berkorban unta, ada yang menerangkan sapi, nah, hajinya batal harus dikerjakan tahun berikutnya. Nah saat mengerjakan dipisah laki-laki dan perempuan, pisah regunya. Bapak pengalaman ini dari sisi ngono kok jojok umat meneh. Loh, namanya itu kok kan itu hanya seperti orang makan. Kalau lapar pengen makan, kalau haus pengen minum kan begitu. Waktu puasa itu yang ditahan kan nafsu makan, nafsu minum, nafsu seks. Nah itu kan begitu tuh. Nek luwe ya ndang pengen maem, nek ngelak pengen ini, nek pengen ya pengen kan gitu. Ini kalau sudah pakai bahasa Wonogiri, witik nen gitu. Rawat contohnya gitu. Witik nen piye itu contoh. Kemudian memakai wangi-wangian kalau sudah ihram itu damnya seekor kambing. Memotong kuku rambut pohon juga seekor kambing. Memakai penutup kepala itu fidyah. Fidyah itu ya semacam dam. Itu. Nah fidyah itu ada yang mengatakan diganti uang boleh. Lalu memakai pakaian berjahit seekor kambing. Nah ini kemarin ada yang ada penyakit ketedung. Nah itu hernia. Itu bagaimana kalau diikat sedemikian rupa? Nah kalau ikatannya itu bersambung dalam arti berjahit tidak boleh. Kalau ikatannya itu rekayasa, artinya apa? Diikat sedemikian rupa tapi bukan berjahit. Itu yang bisa ahlinya. Ada yang mengatakan boleh karena sakit. Ada yang mengatakan tetap kena dam karena itu rekayasa. Nah kemarin ada rekayasa yang dipraktekkan di TK, masuk di sosmed itu, rame itu. Gimana kalau kain ihram untuk anak-anak latihan itu dibuat sebagian praktis begitu. Namun para penasihatnya mengatakan jangan, karena petunjuk agama seperti itu. Untuk melestarikan kehebatan aturan agama harus dikerjakan apa adanya. Nah ini, kenapa? Memakai itu mengandung banyak hal yang baik. Satu diantaranya kesabaran. Kesabaran bagaimana? Lek nganggini kurang becik kan pijer melotrok. Harus sabar itu. Ini. Atau maaf, orangnya minim kayak saya. Ketepatan ihramnya kebesaran. Kan jerimpet.
Jadi harus sabar. Inilah, maka dalam artian sabar begitu. Terus habis. Nah, kalau habis begitulah alhamdulillah bagian saya tentang larangan dan sedikit dam, maka damnya seperti itu. Nanti kalau bapak-bapak ibu-ibu praktekkan betul, maaf saat di sini itu kadang-kadang maaf di bahasa Jawanya koyok paham-pahamo. Nanti setelah di sana karena orangnya begitu berjubel bisa jadi lupa. Maka tidak usah malu bertanya kepada sesama jamaah haji atau kepada pembimbingnya atau kepada ketua kloter dan pendamping ibadah hajinya. Untuk saya sekian, kalau ada kekurang sopanan penampilan saya, mohon maaf yang sebenar-benarnya. Marilah kita pelajari ilmu manasik haji ini karena itu termasuk istita'ah dalam ibadah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua niat kita diberi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.